Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, berbahagialah kita yang telah menjadi orang yang percaya pada Kristus. Tetapi apakah kepercayaan kita kepada Kristus membutuhkan kehadirannya secara kelihatan, secara fisik? Apakah kepercayaan kita kepada Kristus membutuhkan mujizat-mujizat? Ataukah kepercayaan kita kepada Kristus cukup saja dengan kehadirannya secara simbolik, dengan kehadirannya secara rohani, dengan kehadirannya dalam roh dan kebenaran? Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, kita dengar tadi dari bacaan Injil Yohanes dikatakan demikian. Yesus berkata kepada para murid Yesus yang ketakutan, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tidak jarang kita seperti murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, kita diliputi dengan ketakutan. Terlebih saat ini kita takut dengan adanya pandemi wabah virus corona. Kita takut sakit, apalagi kita takut mati karena virus ini. Bila kita mati, kita tidak dihargailah sebagai manusia. Nama kita sudah tidak disebut, hanya sebut 01, 02, 03. Kalau kita dikuburkan, kita tidak tahu kita dikuburkan di mana. Kalau orang tua kita yang mati karena virus corona, kita tidak bisa menghadiri pemakamannya. Kita takut juga seperti biasanya karena situasi keluarga yang tidak harmonis, suami istri yang tidak saling mencintai lagi, anak-anak takut bahwa orang tua barangkali sedang dalam proses cerai, atau juga sekarang kita takut karena kita tidak bisa bergerak ke sana kemari, tiada mulai mobilitas lagi, semua lockdown. Kita takut juga karena kita kehilangan pekerjaan, PHK. Kita takut karena usaha kita merosot, bahkan berhenti. Rupa-rupa ketakutan menyelimuti kita. Bukan hanya ketakutan, kita gelisah, kita khawatir, kita bingung. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, berbahagialah kita para pengikut Yesus. Yesus senantiasa datang menampakkan diri kepada kita. Terlebih di saat kita takut dan gelisah. Dan Yesus datang menyampaikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang asli dan sejati, bukan damai sejahtera yang palsu, yang sering kita alami dalam hidup kita. Kita mengalami damai, tapi damai yang palsu,
Damai yang bersifat sementara. Mungkin damai karena kita banyak duit. Mungkin kita damai karena kita diberikan pekerjaan, diberikan jabatan. Kita damai karena pasangan kita cantik, ganteng, dan seterusnya. Oke, itu damai. Tapi damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai yang sejati, damai yang bertahan sampai kekal. Apa artinya damai itu? Damai yang lahir, damai yang lahir dari kepercayaan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus itu hidup. Yesus itu tidak mati. Yesus ada bersama kita. Yesus itu Maha Rahim, mengampuni dosa-dosa kita. Sering kita takut dengan dosa-dosa kita. Kita bersembunyi dalam dosa kita, kita panik. Yesus yang bangkit itu Yesus yang Maha Rahim. Melalui Santa Faustina, Yesus mengingatkan lagi akan kerahiman dan belas kasihannya. Yesus berkata kepada Santa Faustina, lubuk hati yang terdalam, lubuk belas kasihan terbuka. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang melindungi kita, membela kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah semuanya yang membuat kita mengalami damai sejahtera yang sejati. Kita punya sahabat Yesus yang penuh belas kasih dan kerahiman. Dan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kehadiran Yesus yang berbelas kasih itu, yang bangkit itu, ketika kita berkumpul terlebih-lebih, seperti terjadi kehadirannya kepada para murid Yesus ketika mereka berkumpul. Dan kita, murid-murid Yesus saat ini, kita boleh bersyukur bahwa Yesus hadir kita ketika kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi. Di sana kita mengalami Yesus yang adalah tubuh dan darah. Ini tubuhku, ini darahku yang diserahkan bagimu. Karena itu, marilah kita senantiasa hadir dalam perayaan Ekaristi. Pada hari Minggu teristimewa, jangan barangkali kita mulai hadir dalam perayaan Ekaristi walaupun hanya secara online, hanya ketika pandemi corona. Sesudah itu kita tidak pusing dengan perayaan Ekaristi. Kita hadir dan kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, Yesus telah bangkit. Yesus telah hadir sepenuhnya bagi kita. Marilah kita percaya kepada Kristus yang bangkit ini. Kita percaya. Yesus telah menghancurkan tembok-tembok relasi manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Sudah dihancurkan Kristus. Dosa yang mengalami, yang menjadi tembok besar, kematian yang menjadi tembok besar, relasi Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan telah dirobohkan oleh Kristus. Dan yang tampil adalah hidup baru, hidup dalam kasih. Mari kita percaya kepada Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Tetapi saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, kita percaya bukan karena terjadi mujizat dalam hidup kita, bukan karena kita melihat dengan mata kepala sendiri kehadiran Yesus. Seringkali kita baru percaya kepada Yesus
ketika permohonan-permohonan kita dikabulkan, ketika terjadi mujizat dalam hidup kita. Saya baru percaya kepada Kristus kalau anak saya disembuhkan. Saya baru percaya kepada Kristus kalau saya mendapatkan pekerjaan. Saya percaya kepada Kristus kalau saya dapat jodoh. Seringkali kita percaya kepada Kristus tetapi dengan syarat-syarat. Percaya kepada Kristus dalam roh dan kebenaran. Percaya kepada Kristus tanpa syarat. Percaya kepada Kristus tanpa menuntut bahwa hadir secara kelihatan. Dan saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasih, kepercayaan kepada Kristus bukan kepercayaan yang kosong, bukan kepercayaan yang pasif, tetapi kepercayaan yang mengandung perkulusan, kepercayaan misioner, bukan kepercayaan yang tidak punya makna, tidak punya arti, hanya sekedar percaya. Yesus datang membawa damai sejahtera kepada kita, supaya kita juga membawa damai sejahtera kepada orang lain. Kita menjadi pelaku-pelaku perdamaian. Kita menjadi pelaku-pelaku persatuan. Kita menjadi pelaku-pelaku persaudaraan. Kita menjadi sumber persaudaraan. Bukan seringkali kita menjadi sumber perpecahan dalam keluarga. Papa selalu sumber perpecahan dalam keluarga. Mama juga sumber perpecahan dalam keluarga. Anak ini sumber perpecahan dalam keluarga. Seringkali kita menjadi sumber perpecahan. Dan persaudaraan, damai sejahtera hanya mungkin bila ada pengampunan. Mengampunilah apa yang diikat dalam dunia akan terikat di surga. Berdamai, jangan balas dendam. Balas dendam itulah sumber perpecahan dalam hidup, dalam keluarga. Memang saudara-saudara sekalian tidak gampang untuk percaya kepada Kristus yang bangkit. Tidak gampang juga untuk membuat kepercayaan kita bermakna dan berarti. Membuat kepercayaan kita nyata dalam hidup kita sehari-hari. Dengan perbuatan-perbuatan baik, terlebih menjadi pelaku perdamaian. Tidak gampang. Tetapi janganlah Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kita punya roh dalam hati kita. Roh itulah yang mendorong kita untuk percaya kepada Kristus dan berbuat baik kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh